Kali ini kami akan mengupas soal pemikiran Kang Deddy Mulyadi dalam bidang kebudayaan. Kang Deddy Mulyadi memperdalam sebuah paribasa yang unik, indah, dan maknanya sangat dalam, yaitu ungkapan cing caring cing pageh kancing set saring set pageh iket. Babasaan ini dalam perspektif Kang Deddy Mulyadi memuat dua subjek kebudayaan, yaitu lelaki dan wanita dalam kehidupan. Pageh kancing ditujukan sebagaimana seorang perempuan Sunda menjaga kehormatan dan jati dirinya dalam bersikap, bertindak, baik di tingkat keluarga maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saat istrinya pergi umroh ke Tanah Suci bersama gurunya tanpa pamit, Kang Deddy Mulyadi pernah mengungkit soal babasaan ini. Entah apa maksudnya, entah ditujukan kepada siapa. Yang jelas dalam unggahan tersebut, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa wanita Sunda jatuh kehormatannya manakala kancing bajunya dibuka oleh yang bukan haknya, yaitu suaminya. Sementara untuk iket sendiri, Kang Deddy Mulyadi pernah mengulas mengapa ia tidak memakai iket saat menghadiri sidang di pengadilan agama untuk yang pertama kalinya. Sementara untuk iket sendiri, Kang Deddy Mulyadi pernah mengulas mengapa ia tidak memakai iket saat menghadiri sidang di Pengadilan Agama Purwakarta untuk yang pertama kalinya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa bagi orang Sunda, iket itu simbol pengetahuan dan berpikir. Selain itu, iket juga perlambang kehormatan dan kekuasaan. Saat itu Kang Deddy Mulyadi pergi ke pengadilan tanpa iket lantaran ia hadir sebagai suami, bukan sebagai bupati atau mantan penguasa. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dalam kesempatan itu menyinggung soal dulu saat ia berkuasa, jadi wakil bupati dan jadi bupati 2 periode, ia tidak pernah menggugat Ambu Ane Ratna Mustika. Nah, kenapa sekarang saat Ambu Ane jadi bupati, Ambu kenapa menggugat Kang Deddy Mulyadi? Soal babasaan tersebut rupanya dikaji oleh seorang penulis bernama Dr. Endang Kasupardi MPD dan Dr. Undang Sudrajat MSI dengan judul buku Cing Caring Cing Pageh Kancing Set Saring Set Pageh Iket, Buah Pemikiran Kang Deddy Mulyadi. Buku tersebut diterbitkan oleh Humas Pemda Purwakarta setebal 198 halaman. Yang paling menarik adalah justru pengantar oleh Dr. Asep Salahuddin yang berjudul Mulyadi Angon-Angon Sunda. Dr. Asep menulis 17 halaman pengantar mengenai peribahasa yang menjadi buah pikiran Kang Deddy Mulyadi. Dosen UIN Sunan Gunung Jati dan peneliti di Lakspesdam PWNU Jawa Barat ini membedah bagaimana Kang Deddy Mulyadi memformulasikan yang disebut dengan manusia Sunda. Dalam video ini kami akan sampaikan dan bacakan kata pengantar Dr. Salahuddin tersebut beberapa bagian. Dr. Asep menulis, Deddy Mulyadi bagi saya adalah sebuah fenomena. Sosok birokrat akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 yang mencoba nyusur galur mapai laratan, menggali kekuatan kebudayaan lokal sebagai haluan dalam mengelola masyarakat, sebagai modal kultural ngolah negara. Deddy Mulyadi yang lahir dan besar di Jawa Barat menemukan semua itu dari warisan leluhurnya, falsafah dan kebudayaan Sunda dalam angon-angon yang hidup dalam alam pikiran dan kedalaman palung batin manusia Sunda. Satu dari ratusan peribahasa yang dikajinya itu adalah Sing Caring Cing Pageh Kancing Set Saring Set Pageh Iket atau disingkat CCPKSSPI. Kata Deddy Mulyadi, angon-angon sebagai cara manusia Sunda untuk mencapai kepasrahan diri pada tabiat manusia Sunda atau peradaban-peradaban berbudaya. Kata Deddy Mulyadi, angon-angon sebagai cara manusia Sunda untuk mencapai kepasrahan diri pada tabiat manusia Sunda peradaban berbudaya.
Peradaban inilah yang kemudian melahirkan kata biasa kebiasaan yang meliputi budaya berkembang menjadi kebudayaan. Budaya memiliki padanan kata culture dalam bahasa Inggris dan kultur dalam bahasa Indonesia atau tatali paranti adat kebiasaan dalam bahasa Sunda. Tentu saja peribahasa ini menjadi sangat kontekstual dan memiliki tautan relevansi yang erat dengan persoalan kekinian, baik dalam relasi ketuhanan, kemanusiaan, atau ekologi setelah ditafsirkan ulang secara kreatif dan imajinatif, bahkan terkadang beraroma mistik oleh Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi hadir sebagai juru tafsir. Apalagi satu kebiasaan leluhur kita menyimpan seluruh wisdom atau hikmah itu, salah satunya dalam peribahasa yang penuh makna setelah lipatan kata dan kalimatnya diurai seksama. Cag tenden dihandelem sieum, tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalken. Mungkin orang tua kita dahulu sengaja menyembunyikannya dalam kata yang samar penuh silip, supaya tidak sembarang orang yang membukanya kecuali yang sudah cukup pengetahuan. Terkadang juga kearifan itu dibungkusnya dalam pamali. Pamali menjadi tenda budaya agar manusia Sunda selamanya berjalan dalam kesetimbangan atau equilibrium atau tawazun. Tidak jatuh pada kutub yang ekstrim. Hente cuet kanu hideng, hente ponteng kanu koneng, estu merenah saimbang sareng takeranana. Pamali menjadi semacam instruksi kultural yang menyadarkan pentingnya kita hidup selaras dengan hukum alam, hukum Tuhan, dan hukum budaya. Ketika hal ini dilanggar, maka risiko sosial telah terpampang di depan mata. Disinilah letak salah satu kekuatan Deddy Mulyadi. Tafsir yang dituliskannya bukan hanya refleksi dari bocoran sensitivitas intuitifnya yang terus diolah khas manusia Sunda yang lebih cenderung menyelesaikan hal ihwal dengan cara ditarik ke ranah interioritas sukma, namun juga merupakan ekspresi dari pergumulan sejarah pengalaman hariannya sepanjang menjadi Bupati Purwakarta yang banyak bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat dan beragam kepentingan, berbagai latar belakang motif politik termasuk heterogenitas keyakinan yang dikukuhinya. Masyarakat etnik Sunda dengan kecenderungan bahasa seperti itu hanya bisa meraba-raba, menanyakan kepada sosok yang dianggap ahlinya atau langsung melakukan lompatan penafsiran dengan cara tidak banyak bertanya tetapi memasukkannya dalam penghayatan yang total, mengamalkannya seutuhnya, angon-angon itu tanpa menimbang sisi logis tidaknya. Bagi mereka logika harus dikorbankan tatkala berhadapan dengan metafisika justru untuk menyambut hakikat makna. Makna menjadi bersemayam di balik yang tampak, bukan yang kasat mata. Deddy Mulyadi mencoba berijtihad bahwa Sunda adalah etnik yang di belakangnya terhampar halaman luas tradisi filsafat yang telah dilakoni manusia silam. Filsafat Timur dengan karakteristiknya yang bukan saja berhenti sebatas kerja, melainkan juga rasa, bukan sekedar logika rasa. Bukan sekedar logika raga, melainkan jiwa sukma, miraga sukma. Malah falsafah Sunda lebih dominan aras rasanya ketimbang nalarnya, lebih feminin daripada maskulin. Coba saja telaah dunia rasa yang dirumuskan dalam diksi berikut. Rasa, rumasa, teboga rasa, rasaning rasa, dan sebagainya. Cing caring cing, pageh kancing, set saring set pageh iket. Di sisi lain adalah upaya Deddy Mulyadi untuk merumuskan manusia Sunda yang autentik. Manusia Sunda yang bisa ngindung ka waktu mibafa ka zaman. Ulah jadi Sunda anu sarubak zaman, tapi kudu jadi Sunda anu saampar jagat. Tentu bukan sosok manusia Sunda yang arkaik yang hanya bisa menahbiskan
silam sebagai daulat utama, tetapi menghadapi kegagapan ketika harus memberikan jawaban persoalan kiwari, selalu mengidealisasi sejarah mulangkeun paninengan dan lupa bahwa zaman telah berubah. Bukan sosok yang hanya berhenti sebatas pendewaan terhadap simbol kesundaan, melainkan cukup memiliki kecakapan bagaimana simbol itu memiliki energi transformatif dengan dunia yang tengah dijalaninya hari ini. Seandainya dahulu pada 6 April 1977, Mokhtar Lubis di Taman Ismail Marzuki menyampaikan ceramah kebudayaan yang isinya menguliti watak negatif orang Indonesia seperti munafik, feodal, berwatak lemah, artistik, tidak hemat, percaya tahayul, dan lain sebagainya. Marbangun Harjo Wirogo menulis Manusia Jawa tahun 1983 menyampaikan sisi negatif dan positif manusia Jawa. Maka melalui CCPK SSPI digambarkan manusia Sunda ideal yang seharusnya menjadi pedoman orang Jawa Barat agar jati teka silih kujunti, agar tidak paremen obor. Dalam menghadirkan sosok manusia Sunda ideal, Deddy Mulyadi tidak menggalinya dari Bujangga Manik, carita Parahyangan, carita Waruga Guru, carita Purwaka Caruban Nagari, sejarah Banten, sejarah Sumedang, sejarah Sukapura, carios Prabu Siliwangi, negara Kertabumi, Haji Hasan Mustofa bab adat-adat urang Priangan jeung Sunda lianti eta, apalagi dari literasi kolonial yang ditulis oleh J. Hageman. Tapi justru dari kekuatan penafsirannya sendiri, dari bacaannya atas pengalaman subjektivitasnya dan pandangan objektivitas terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti inilah metodologi Deddy Mulyadi dalam merumuskan dan mengidentifikasi manusia seutuhnya itu. Memberi ciri manusia Sunda yang saat ini masih karut-marut, penulis berpendapat bahwa sebenarnya sebagai sebuah konsep kehidupan, ada 3 aspek yang menyertainya, yakni masa lalu atau disebut rekonstruksi manusia Sunda, masa kini atau disebut konstruksi, dan masa depan atau disebut dengan proyeksi. Ketiga aspek ini tidak dapat dilepaskan dari proses perjalanan hidup seseorang dan atau sekelompok orang pada tataran hubungan sosial manusia Sunda yang kemudian menghasilkan budaya dan kebudayaan. Rekonstruksi menghasilkan wawasan, pengalaman hidup, pandangan hidup, hikmah, pengetahuan, dan ilmu. Konstruksi menghasilkan daya, gaya, tata tertib, etika, estetika, norma, dan nilai dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Sementara proyeksi menghasilkan gambaran, jalan kehidupan, dan tujuan hidup yang akan dilakukan kelak kemudian hari. Ketiga konsep atau pola dasar perjalanan hidup ini semata-mata sebagai pengalaman tentang hidup, menghidupi, memperhidup, penghidupan, menghidupkan, kehidupan, sehidup, dan dihidupkan. Manusia Sunda Numiang dari pengalaman hidup yang diacukan pada kesadaran akan waktu dan sang waktu. Kata Deddy Mulyadi, nilai-nilai budaya akan timbul kembali menjadi diri manusia Sunda apabila ia menyadari siapa dirinya, siapa leluhurnya, di mana kita berada, dan untuk apa kita hidup yang sesungguhnya. Kesadaran waktu yang akan mampu menjawab secara ontologi siapa manusia Sunda itu. Kesadaran terhadap Kamari, Kiwari, dan Supagi adalah sebagai rawayan yang akan memberikan petunjuk kemana manusia Sunda harus melangkah agar sampai kepada tujuan. Jalan itu yang diantaranya diturunkan dari angon-angon CCPK SSPI mengingatkan saya pada falsafah almarhum HR Hidayat Suryalaga bahwa manusia Sunda itu harus memiliki karakter. Satu, kesadaran monoteistik akan hadirnya nungersakeun atau Sang Hyang Tunggal. Kedua, ngertakeun bumi lamba, memahami secara utuh iwal peran propetis dan kultural
untuk mendistribusikan kesejahteraan bagi semesta. 3. Dunia akan sejahtera apabila Tritangtu di bumi berperan dengan baik yang meliputi Rama, memiliki mana keluarga yang berfungsi optimal sebagai pondasi keluarga yang harmonis. Kemudian Resi bermakna sebagai alim ulama atau cendekiawan yang berperan sebagai penjaga moral bangsa dan senantiasa kritis dalam melihat hal ihwal. Kemudian Prabu dapat diartikan sebagai tatanan birokrasi yang berkhidmat kepada rakyat. 4. Luhung ilmuna, yakni memiliki ilmu yang bermanfaat. 5. Pengkuh agamana, yakni teguh dalam melaksanakan kehidupan beragama yang dianutnya. 6. Jembar budayana. 7. Silih asih atau proses silaturahmi. Kemudian silih asah, proses saling mencerdaskan. Dan silih asuh dapat menempatkan diri atau positioning proporsional dan profesional. Mengaitkan manusia Sunda utuh atau insan kamil dengan kesadaran terhadap waktu bagi saya bukanlah hal yang baru. Kalau kita renungkan, para filsuf dahulu juga telah mempercakapkan ihwal waktu dengan kesimpulan satu sama lain berbeda, bahkan seringkali bertolak belakang. Waktu diperdebatkan di kalangan filsuf, teolog, mistikus, dan dari kalangan lain. Perdebatan yang membentang antara tesis, antitesis, dan sintesis, antara rasa dan logika. Traktat sejarah mencatat Aristoteles menahbiskan waktu sebagai jumlah gerak ketika dipisahkan dari sebelum dan sesudah bukan berada di dalam waktu, tetapi di dalam jarak jika kita bersifat periodik. Sementara Plato lebih melihat waktu ada bersama dunia, malah melekat di dalamnya, menyatu bersama surga yang telah diciptakannya. Di tangan Deddy Mulyadi, falsafah angon-angon CCPK SSPI ditarik garis hubungannya secara kafah dengan persoalan kehidupan yang lebih luas. Terbentang mulai persoalan fisik sampai metafisik, dari lajur sejarah sampai alur Sunda yang maslahat, dari dunia panca tengah sampai poros jati niskala, dari keriuhan politik sampai ketenangan teologi, dari getaran kiroat Qur'ani sampai pesona penuh pukau tembang Cianjuran yang dilantunkan sesuai dengan makhorijul hurufnya, dari patung-patung tokoh pewayangan yang berdiri di setiap titik jalan utama kota Purwakarta sampai cerita peradaban India, dari kesadaran bernegara sampai penginjeksian untuk memiliki keinsafan, memperlakukan lingkungan dengan santun. Sisi lain yang tidak kalah menarik adalah bagaimana di tangan Deddy Mulyadi, peribahasa CCPK SSPI pada akhirnya berujung dan berpangkal pada sunggapan ketuhanan, pada nilai-nilai transendental ilahiyah, pada rasa yang sejak awal menjadi haluan utama, menuju titik auning-ning kesunyatan sirna dirasa, kesadaran akan akar dan asal-usul pada sangkan paraning dumadi, pada hakikat pangbalikan, mulih kajati mulang ka asal, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan sebuah keyakinan tentang totalitas kepasrahan kepada Islam, seperti tercemin dari senarai peribahasa ini, umur gagaduhan, banda sasampiran, hirup di dunia wewayangan, rejeki tarapahili, bagja tepa ala-ala, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, papasten Gusti Yang Widi. Meminjam bahasa Kefra, mungkin Deddy Mulyadi tengah mengembangkan basis epistemologi kesundaannya dengan apa yang disebut ekoliterasi. Kata ini merujuk kepada mana keterkaitannya secara berkelindan dan organik dengan ekologi, bahwa manusia dan lingkungannya adalah sesuatu yang menjadi bagian dari napas integral. Manusia Sunda dan alamnya tidak bisa dipisahkan, seperti dalam agroekosistem orang Sunda di Tatar Sunda misalnya, telah dikenal macam agroekosistem antara lain huma, sawah, talun, kebun, dan pekarangan.
Peristiwa bercocok tanam bukan hanya peristiwa profan, melainkan terhujamkan keyakinan bahwa menanam padi lahir dari roh Dewi Padi. Nyi Pohaci dinikahkan dengan bumi. Kapas melambangkan tentang kesucian dan kemurnian. Secara kosmologis merupakan metafora kesejukan terhadap padi itu. Para pemain angklung dari Baduy Dalam yang berjalan searah jarum jam mengelilingi benih sambil memainkan lagu Marengo, dilanjutkan bacaan mantra oleh Kokolot, menjadi sama syahdunya dengan malam takbir Idul Fitri atau malam kudus dan kidung rohani lainnya. Secara teologis, kalimat cing caring cing pageh kancing dihubungkan Deddy Mulyadi dengan dunia perempuan, bahwa kemuliaan perempuan terletak ketika kancingnya yang tertutup. Kancing tertutup yang akan menjadi pintu masuk terwariskannya sensitivitas rasa, kepekaan spiritual, dan ketajaman emosional. Bahwa kehidupan yang harmonis, toleran, dan lapang mensyaratkan pagehna kancing. Sementara saring set pageh iket adalah dunia laki-laki. Iket lebih cenderung secara kebatinan merujuk pada mana kemampuan berpikir. Agar tidak sesat pikir, perlu diikat dengan norma, kearifan, kebudayaan, dan nalar yang ajeg. Kemampuan berpikir yang lebih dominan inilah yang mengukuhkan bahwa kalimat ini sebenarnya identik dengan dunia laki-laki. Diksi dualitas angon-angon, caring cing pageh kancing yang dihubungkan dengan kepeminiman dan saring set pageh iket yang dikaitkan dengan kemaskulinan mengingatkan saya pada risalah mistisisme Islam yang selalu menggambarkan Tuhan dengan atribut dualitas yang seolah bertentangan padahal sesungguhnya saling melengkapi. Tuhan yang maha kasih sekaligus maha pemaksa, Tuhan yang penyayang sekaligus di tangannya tersimpan azab. Tuhan yang lahir sekaligus batin, yang jauh sekaligus dekat, yang awal sekaligus akhir. Maha lembut, maha keras, maha menghidupkan, maha mematikan, maha pengampun, maha pendendam, maha membimbing, maha menyesatkan, maha meluaskan, maha menyempitkan. Huwal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Yin dan yang. Dalam teologi Sunda dirumuskan dalam nama Tuhan juga lengkap dengan dualitas sifat-sifatnya, nu ngeresakeun, yang maha berkehendak. Batara jagat, penguasa alam, Batara sedaniskala yang gaib, Batara tunggal, nu welas asih, maha pengasih dan penyayang, nu maha kawasa yang maha kuasa, nu murbeng alam yang menguasai alam. Sashiko Murata pernah menyimpulkan ternyata sifat kefeminiman Tuhan dalam ajaran agama Islam jauh lebih banyak daripada kemaskulinannya. Ayat-ayat batin, esoterik atau tasawuf lebih banyak daripada ayat-ayat lahir eksoterik atau fikih. Dalam tarekat Islam, sosok ibu yang menyimpan mata air rahmaniyah ketuhanan atau rahim harus mendapatkan penghormatan mendahului bapa. Tasawuf rasa akhlak harus lebih didahulukan daripada fikih logika ragawi. Sebuah hadis sahih menyebutkan rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Firman Allah menyampaikan hal yang sama. Belas kasihku mencakup segala-galanya. Bukankah dalam kosmologi Sunda juga tidak jauh berbeda? Keperempuanan dihubungkan dengan dimensi metafisis seperti Sunan Ambu dan para pohacinya. Sebut juga yang lainnya semisal Sang Hyang Sri Rumbiang Jati, Nyi Mas Gandasari, Nyi Dewi Kembang Samboja, Nyai Rambut Kasih, Purbasari, Ratna Suminar, dan Nyai Puun Purnamasari. Kiprah keperempuanan tidak banyak bergerak di seputar dunia pancat tengah yang mengurus soal persoalan visi kebendaan, sumur, kasur, dan dapur. Akan tetapi juga bertalian secara dialektis dengan Buana Niskala dan Jati Niskala yang memiliki interaksi simbolis dengan kegaiban, pewahyuan, dan isyarat-isyarat langit yang bersifat profetik lainnya. Kata arkeolog Ayat Trohaedi, di masyarakat Sunda, baik yang tradisional maupun masyarakat masa silam, perempuan memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting.
Dalam tulisan Deddy Mulyadi, kelembutan perempuan Sunda bukan berarti pasrah dengan keadaan, akan tetapi perempuan dengan segala kesantunannya memegang norma, baik agama maupun sistem nilai yang ada di lingkungan kita. Di titik ini Deddy Mulyadi membubuhkan tafsir sosial dengan visi transformatif angon-angon itu, dengan visi liberatif falsafah Sunda itu, saring page iket, menunjukkan bahwa seorang laki-laki harus siap membela bangsa dan negara, didukung oleh perempuan dengan cing carincing pageh kancing. Kalimat itu juga menunjukkan bahwa laki-laki Sunda harus pintar dan luas langkahnya, akan tetapi dia tetap terikat atau memegang teguh ke aturan, baik aturan agama maupun lainnya. Ketika kancing dan iket tepageh, isyarat jelajah kebenaran bukan lagi diacukan kepada jazirah sensitivitas rasa, nalar, roh, kebersamaan, ada cinta kasih, melainkan justru kepada tubuh. Di titik ini petaka akan bermula. CCPK SSPI mengingatkan supaya mala itu tidak tiba, supaya kehidupan menemukan adab yang semestinya.